Oke, selamat datang. Di pembahasan kali ini, kita bakal coba bongkar satu proses yang krusial banget buat menjaga dunia digital sebuah perusahaan, yaitu audit sistem informasi. Kita akan lihat gimana para ahli mastiin benteng digital kita itu beneran aman dan kerjanya optimal. Kita mulai dari skenario yang paling horor dulu ya. Skenario yang bikin manajer IT manapun pasti keringat dingin. Skenario yang nunjukin betapa cepatnya semuanya bisa jadi berantakan. Coba deh bayangin, semua data super penting perusahaan, rahasia dagang, data nasabah, strategi keuangan, semuanya ada di satu laptop. Terus, laptopnya hilang. Panik kan? Mau ngapain juga? Dan ini bukan cuma gimana kalau loh, ini beneran kejadian. Ada kasus di mana laptop perusahaan yang isinya data-data super vital itu dicuri. Dan yang bikin makin parah, datanya itu nggak dienkripsi sama sekali. Benar-benar telanjang, bisa diakses siapa aja yang nemuin. Terus, apa yang terjadi? Wah, efek dominonya ngeri banget. Risiko data bocor kemana-mana, operasional perusahaan bisa lumpuh total, produktivitas langsung anjlok. Semua itu cuma gara-gara satu celah keamanan. Nah, pertanyaannya, gimana caranya biar mimpi buruk ini nggak kejadian? Jawabannya, ya kita harus bangun benteng digital yang super kokoh. Dan audit sistem informasi ini ibaratnya adalah cetak biru sekaligus inspeksi rutin buat mastiin benteng itu nggak ada bolongnya. Jadi sebenarnya apa sih audit sistem informasi itu? Gampangnya gini, ini tuh proses buat ngecek dan ngumpulin bukti untuk mastiin sistem komputer kita itu udah bener. Bener dalam 3 hal. Asetnya aman, data di dalamnya utuh dan bisa dipercaya, plus sistemnya ngebantu perusahaan mencapai tujuannya dengan efektif dan efisien. Biar kebayang kenapa audit ini jadi krusial banget, coba kita lihat bedanya zaman dulu sama sekarang. Dulu kan sistemnya manual, jejaknya jelas, semua ada di kertas, gampang dilacak. Nah sekarang, jejaknya itu digital, nggak kelihatan, semuanya ada di database terpusat. Prosesnya juga otomatis, jalan sendiri tanpa disentuh manusia. Jelas kita butuh cara baru buat memverifikasi semuanya kan? Oke, sekarang kita bahas gimana cara bangun pertahanannya. Di dunia audit, tembok, gerbang, dan para penjaga benteng ini kita sebutnya kontrol. Nah, pertahanan ini ada 2 lapis utama. Kontrol umum itu ibarat fondasi dan lingkungan bentengnya secara keseluruhan, kayak infrastruktur IT-nya, cara sistemnya dikembangin dan operasional sehari-harinya. Sementara itu, kontrol aplikasi itu lebih spesifik, kayak kunci di tiap peti harta karun. Jadi ini aturan-aturan yang nempel langsung di aplikasi bisnisnya buat mastiin data di dalamnya aman. Cara kerja kontrol aplikasi ini ada 3 tahap. Pertama, kontrol input. Ini buat mastiin data yang masuk itu benar dan sah. Contohnya pas kita masukin password. Kedua, kontrol proses. Ini ngejaga biar data diolah sesuai aturan main yang udah ditentuin. Dan terakhir, kontrol output. Ini buat konfirmasi kalau hasilnya akurat sebelum dikirim atau ditampilin. Contohnya apa aja? Macam-macam. Dan ada di sekitar kita. Ada kontrol fisik, ini yang bisa kita lihat dan sentuh, gembok di ruang server, kamera CCTV, atau alat pemadam api. Terus ada kontrol logis, yang sifatnya digital, ya kayak password, hak akses buat nentuin siapa boleh lihat apa, dan enkripsi yang bikin data kita jadi kode rahasia. Oke, bentengnya udah berdiri, pertahanannya udah dipasang, terus ngapain? Ya, sekarang waktunya inspeksi. Nah, inilah inti dari proses audit itu sendiri. Proses audit itu secara garis besar bisa dibagi jadi 3 langkah. Pertama, perencanaan. Di sini, auditor coba ngertiin bisnisnya dan nyari titik-titik risikonya di mana. Kedua, pengujian kontrol. Nah, di sini mereka benar-benar ngetes pertahanannya, jalan apa enggak. Terakhir, pelaporan. Hasil temuannya disampaikan ke manajemen, lengkap sama saran perbaikannya. Dan proses ini tuh nggak asal-asalan loh. Semuanya ada standarnya, diatur sama badan profesional global kayak ISAKA. Ini penting banget buat mastiin tiap audit itu objektif, profesional, dan dikerjain sama ahlinya. Jadi hasilnya benar-benar bisa kita pegang. Oke, kita udah ngomongin prosesnya yang lumayan teknis. Tapi sebenarnya, so what? Kenapa sih perusahaan harus repot-repot ngelakuin audit sistem informasi? Jawabannya, karena audit ini ngasih nilai yang jelas di 3 area penting. Benar, keamanan itu yang paling gede porsinya, buat ngelindungin aset. Tapi bukan cuma itu. Ada juga efektivitas. Sistemnya beneran ngebantu perusahaan nggak sih? Dan terakhir, efisiensi. Sumber dayanya udah dipakai secara pinter atau malah boros? Ujung-ujungnya, audit itu soal keyakinan. Dengan audit, informasi yang kita pakai buat ngambil keputusan penting itu udah terjamin kebenarannya. Tanpa itu, setiap keputusan strategis yang kita ambil itu sebenarnya kayak lagi judi di ruang gelap.
Nah, audit ini yang nyalain lampunya. Jadi audit itu bukan cuma soal nyari-nyari kesalahan ya, tapi lebih ke ngebangun kepercayaan sama data kita sendiri. Pertanyaan penutupnya simpel aja. Benteng digital kita udah siap belum buat diinspeksi? Coba direnungkan. Makasih dan nyimak.